semua, perkenalkan nama saya Nisa Pemantau dengan NIM 2108 1102 0020. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya akan memaparkan video dari mata kuliah asas-asas manajemen. Yang pertama ada hakikat manajemen. Manajemen adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen: pertama, perencanaan; kedua, pengorganisasian; ketiga, pengarahan; empat, pengendalian; selanjutnya sumber daya; tujuan organisasi, efektif dan efisien; terakhir manajemen. C. Tingkat manajemen. Ada 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen adalah para pemimpin organisasi perusahaan seperti CEO dan direktur utama. Kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level management, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas seperti manajemen divisi. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management, yaitu bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional seperti supervisor. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Pertama, keterampilan konseptual; kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain; ketiga, keterampilan teknis. Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu yang pertama, keterampilan manajemen waktu; kedua, keterampilan membuat keputusan. Materi yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. A. Perkembangan pemikiran manajemen. Sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia managere, yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manege, yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang disiapkan sehingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Selanjutnya, lingkungan manajerial. Pertama, lingkungan internal; kedua, lingkungan eksternal; ketiga, lingkungan global; keempat, lingkungan manajerial kultural. Materi yang ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. A. Pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Selanjutnya B.
Tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa 1988 yang dialihbahasakan oleh Naoto Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Kelima, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Kedelapan, rencana selanjutnya. C. Definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. D. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dari perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. B. Keputusan administratif atau taktik keputusan. Administrasi taktif adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, teknik, HIR. C. Keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, keempat, perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. B. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mendorong motivasi dari kreativitas. Keempat, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. C. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. D. Unsur perencanaan. Unsur perencanaan harus menggunakan 5W 1H. E. Proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Sekian dari pemaparan materi saya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.